Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada pagi kini kembali kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita dan bersama. Alhamdulillah kita masih bisa bergerak, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju surau kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Pada pagi kini kita lanjutkan kajian awak membaca kitab fikih. Kini di halaman 76, I'anatul Talibin juz 1. Masuk ke sunat wudu, sunat mandi petang, fardu mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunna lil ghuslil wajibi wal mandubi tasmiyatun awalahu. Disunatkan dalam mandi wajib dan mandi sunat. Jadi disunatkan baik mandi wajib maupun mandi sunat atau mandi wajiban. Yang pertama itu adalah membaca bismillah. Membaca bismillah di awal kamandi ya wak. Kalau awak kamandi baca bismillah. Karena banyak sekali perbuatan baik kok kalau dimulai dengan bismillah itu lebih bagus. Tapi kalau tidak baca bismillah hilang berkah. Karena ada hadis Nabi mengatakan kullu mri'in dzi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u. Segala pekerjaan yang baik kalau tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu tak putus berkah. Jadi dalam mandi awak disunatkan dan pertama itu adalah membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Jadi segala pekerjaan yang baik-baik ajo karajuan dan kailo mulailah dengan bismillah. Kamakan wak kali baca bismillah. Takatu lo kamandi ya wak, mandi wak mandi sunai, mandi wajib. Disunaikan yang pertama itu adalah tasmiyah. Tasmiyah, mau baca tasmiyah tu, baca basmalah tu atau bismillahirrahmanirrahim tu di awalnya. Awak akan mulai mandi, tu awak baca bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama disunaikan dah. Kemudian yang kedua disunaikan berikutnya lain adalah wa izalatu kadrin tahirin, menghilangkan kotoran yang suci, mangkian atau membuang kotoran yang suci, atau kotoran yang sucinya kotoran suci, atau seperti mani sperma tu nyo kotoran tu tapi nyo suci. Kemudian ingus ko
Aye itu apa nama selemo. Ingus dan selemo beda. Sama. Itu nyo kotor tapi nyo suci. Ada nak nanti dijilek kan itu ingus masuk kemuncung kan. Kadang kau sebalik nama itu. Kalau kau sebalik aja. Nyo kotor tetapi suci. Kotoran tapi suci. Itu jadi dia dibuangan tuh. Kalau kamandi di enam kotoran tuh, aku ada sperma dibersihan. Kau ada ingusan salemo, ya selesma. Sudah siapa tuh? Ingusan tuh sudah siapa? Salemo. Tapi salah sudah siapa? Selesma. Tuh dibuang lo tuh. Atau kotoran, mangkang kotoran yang bernajis. Mazi, kalau laki-laki mazi itu berbeda dengan sperma. Sperma kau kalau jalan tanda-tanda pertanda kaji dah ciri-ciri tanda-tanda dan kemudian kecenderungan faktor penyebabnya. Kalau mazi kau kotoran najis kau. Semisal najis, semisal wadi atau mazi. Jadi itu sunahnya tuh dibuangan atau dihilangan, diangkean atau dipangalan, pokoknya lapik dari tubuh wane. Ndak laki di tubuh wane. Kemudian alai, memadai atau cukup dalam satu mandi, bisa tangke kesucian mandi, mulai dari mangke ingus awak atau mani atau kotor-kotoran itu sekali mandi itu bisa memadai itu. Nak cuci lah dong. Kau cuci kau untuk mangkean mazi kau. Aku cuci mandi kau nak sekali mandi je deh. Itulah bisa memadai itu. Dan kedua itu tadi. Kemudian ada sunat aja lain. Nang kemana itu? Nang ketiga lah benar. Nang ketiga bahwa disunaikan wa ayyabula man anzala qabla ayyaktasila liyukhrija ma baqiya bimajrahu, bahwa seseorang yang inzal ko turun mandi atau inzal itu keluar sperma, agar dia kencing dulu, kejamban dulu. Bagi orang nan disunat tu do kajamban dulu supaya lapih sisa-sisa dari sperma tu tadi. Amako disunat sebelum orang nak mandi itu tadi, yaitu kajamban dulu. Jadi sebelum mandi dibarasian mana sebelum dilapih mana sebelum, sehingga dengan kajamban tu lapih-lapih kan sebelum sisa-sisa itu bekas-bekas itu bisa lo keluar sekali dengan keluarnya kajamban. Diaturnya tu leh disutu sunai itu. Nah sunai itu bah di karajuan babalo. Kalau ditinggal, nah bah mana cak tu di karajuan cak tu ditinggal. Di karajuan. Kalau karajuan kajamban dulu. Jadi sebelum mandi itu kajamban sudah lapih kan sudah bekas-bekasnya. Kemudian di sunai celai Allah dibarasihan dan itu tadi nang kotoran-kotoran lah salah sailo kajamban awak mengalai aku mau kumuale di sunaian aku mau kumua dan memasukan ayat kai duang. Kumpul le, lo mandi ke le, sebelum mandinya banyak ada kira-kira jualan. Aku mau kumpul lo, masuk aja kain duang lo, dah tua lagi. Bau dua lo sudah tua lagi. Sebelum mandi, bau dua lo awak dulu. Wudu itu sempurna deh tuh. Karena itibak, karena hadis Nabi yang terkait dengan disunatkan wudu itu tadi. Lah jadi banyak sunatnya kau baca bismillah, dibuangan kotoran itu tadi. Kemudian kajamban dulu. Sudah kajamban, itu aku mulai. Maksudnya lo kayak buang.
Sasudah tu bawudhu sampurna wudhu awak ne. Ada definisi sampurna wudhu awak. Lengkap tertibnya kasadoi. Tuh. Kemudian disunahkan jalai wa yusannu lahus tishamuhu ilal faraghi. Disunai lo jalai supaya berkekalan wudhu itu sampai selesai. Ya wudhu kau ya sampai selesai nih, selesai dari mandi. Jadi masih dalam keadaan wudhu awaknya itu, dalam mandi itu tadi. Jadi mandi awak itu harus pakai itu deh, harus pakai kain basahan supaya wudhu awak tu masih berkekalan dalam wudhu. Disunaikan tu awak selalu dalam keadaan berwudhu sampai selesai mandi. Hatta lau ahdasa sunnalahu i'adatuhu, sampai kalau seandainya batal wudhunya dalam mandi itu tadi ya, kau berhadas saja dalam mandinya pertama lebu wudhu kau batal wudhu takkan tu berhadas disunaikan balik ulang wudhu tu. Nah takkan tu dalam mandi disunaikan tu. Disunaikan mandi dalam mandi itu yo dari awal wudhu dulu. Kok di dalam wak mandi itu lebih wudhu awak. Kok batal namanya kok mangala penyebab batal wudhu awak. Disunai Allah. Kok disunai dia ba? Disunai Allah jalai mau ulang wudhu awak tu tadi balik. Kok kaji dan kau dipakai kau. Cuma mandi ya nak gitu ke karajon gitu kakak mandi dari dia ba. Mandi di karajon di praktik Allah sunai ekone. Kemudian Muhamili, ulama yang bernama Muhamili berpendapat mengkhususkan wudhu dengan mandi wajib itu adalah dhaif. Jadi nambah wudhu sebelum mandi itu tidak sekadar mandi wajib je dah. Ajo ke mandi awak, itu kan kecek Muhamili kan. Kecek Muhamili kan ada yang menyebutkan bahwa nanti sunaian wudhu itu hanya mandi wajib. Kecek ulama yang bernama Muhamili penyebutan khusus wudhu itu dengan mandi adalah dengan mandi wajib adalah dhaif, lemah. Jadi setiap mandi wudhu adalah sebelum mandi. Ia memang perlu banyak juga ia rumah waktu ni nak. Jadi agak bebas ada itu. Kau sengene ia tentu imai-imai orang. Dan barang mulu bahasa pesantren je dunia. Dan yang paling afdal itu adalah tanpa mentakhirkan membasuh dua telapak kakinya dari mandi. Kan ada dulu namanya bian. Orang mau dua tapi tinggalnya lah basuh telapak kaki awak. Tidak, justru tetap dituntaskan bau awak tu. Sampai masuk kaki baru mandi boleh. Itu yang lebih afdal. Ada juga yang berpendapat bau awak tapi tidak usah basuhnya kaki dulu. Dan basuh dua kaki justru yang lebih afdal tanpa mentakhirkan. Ini adalah macam selesai mandi nanti ada basuh ada telapak kaki. Itu justru yang lebih afdal disebutkan dengan tidak mentakhirkan atau mengakhirkan atau melambean membasuh dua tumit dari mandi itu lebih afdal, seperti yang telah disarah atau dijelaskan di dalam kitab Raudah. Ada di dalam kitab Raudah penjelasan lebih dalam. Di sampingan tu. Jadi awak kita mengaji kitab ko, dicari lo kitab-kitab yang lain. Kemudian sekalipun ada di dalam riwayat Bukhari dikatakan lebih tetap itu mentakhirkan keduanya. Kan cerita tadi itu ada di dalam riwayat disebutkan di riwayat Bukhari lebih itu ditakhirkan membasuh dua telapak dua tumi itu tadi, dua tumi kaki. Justru yang lebih afdal adalah tanpa mentakhirkannya. Jadi bau wudhu mana sesempurnanya bau wudhu ala wudhu awak. Karena kalau lu basuh ada tempat kaki lain, itu lalu selesai wudhu awak lain.
Walau tawaddu'a asna al-ghusli au ba'dahu hasalalahu aslu sunnati. Dan jikalau seseorang itu berwudu di pertengahan mandi atau sesudah mandi, kalau seandainya dari awal, tadi dia kan di sunnah wudu itu adalah di awal menjelang ke mandi, sunnah wudu. Kalau seandainya ini wudu itu lah pertengahan mandi, lah mandi nah sudah mandi, lupa wudu, nyoba wudu lihat. Atau lah selesai mandi nyo lupa tadi wudu hasil lah dapet lah dapet asal sunnah itu lah masuk aja sunnah kalau seandainya wak lupa, jadi tentu wudu wak di pertengahnya lain masuk aja dapetnya nama itu lain dapetnya sunnahnya wak nama lakinal afdalu taqdimuhu, yang lebih baik itu, yang lebih afdal itu adalah mengerjakannya di awal, mendahuluan wudu daripada mandi itu dan lebih afdal, karena sebelum mandi wudu dulu. Kalau wudu dulu berarti mendahuluan wudu nama itu, mengawalinya dengan berwudu, itu yang lebih afdal. Dan makruh meninggalkan wudu. Mau awak sholat atau tidak sholat, dari awal lo wudu lo. Kalau selesai lo terakhir wak wudu lo sudah mandi. Karena disampaikan di sekolah makruh meninggalkan wudu itu tadi. Sudah mandi itu langsung bawa wudu aja ya. Itulah tradisi orang surau itu, orang pesantren. Jadi kalau selesai mandi ke mangawal, mandi sudah mandi, awak ke pasar langsung bawa wudu. Amu ke mangawal, pokok bawa wudu. Dan berniat dia seseorang dengannya wudu itu akan sunat mandi. Itu namanya wudu adalah wudu sunat mandi. Tidak wudu sunat sholat dah. Wudunya adalah wudu sunat mandi. Dibaca lo dia itu. Dia awak mau wudu untuk sunat mandi. Jika hanya semata-mata janabahnya itu dari yang kecil. Kalau seandainya junub itu hanya junub kecil, ya udah itu niatnya adalah niat sunat mandi. Dan jika tidak, dia berniat dengan wudu itu untuk mengangkatkan atau menghilangkan hadas yang kecil atau selainnya atau sejenisnya. Ini adalah menghindari dari perselisihan tentang mewajibkan wudu, karena ada ulama yang mengatakan wudu wajib, pokoknya kalau mau mandi wajib wudu dulu. Untuk menghindari itu pokoknya wudu lah macam dia itu tadi. Dan jikalau seseorang berhadas setelah menghilangkan janabah seluruh anggota wudunya, batal wudu kok. Kolah tangke sadaya kok. Lah seluruh anggota wudu lah bersih sadaya. Lah hilang sadaya sampai anggota wudu kok. Lah sempurna wudu kok tadi. Kemudian dia berhadas beliau. Wajiblah baginya untuk kembali berwudu dengan tertib, dengan niat. Kalau wak kasembayang lolai, kemudian lah selesai badan, wak sedang bangkit adunabah, tetapi awak berhadas, maka wajib lain niat awak lain adalah niat wudu. Wajiblah dia mengulang wudu, tapi kok kasembayang awak pasang lo lain niat wudu awak untuk sholat. Lah selesai awak wudu awak, lah selesai seluruh anggota wudu awak kok, lah awak aliri kasedonya, lalu kemudian awak berhadas, awak berniat untuk sholat lain. Maka wudu awak dengan niat untuk sholat. Nah, terbayang tenak langkah kita kerajuan terkait dengan sunat wudu awak. Kemudian calai disunatkan juga untuk berhati-hati mengaliri air ke yang baklipik-lipik, balipik-lipik, karena banyak ada balipik-lipik seperti itu. Seperti uzun talingo,
bahas supaya awak sampaian ayaka awak pastikan berhati-hati awak. Kadang-kadang kalau awak diri je iya kau telinga awak dikelipik-kelipik telinga kau nak sampai. Maka ketika awak mandi, hal-hal yang sepatnya balipik-lipik nanti suruh-suruh tu tadi, maka berhati-hati awak di situ. Berarti harus menjadi perhatian awak. Dan kamu langsung dicoroh aja doh tanpa awak membarasi lo nanti telinga awak kau tadi ya. Lipik-lipik lubang-lubang telinga awak. Berarti ya memang awak usuh lo tu supaya sampai lo ayat kelipat kalipik-lipik tu tadi. Alai telinga wal irti ketiak. Diusuh lo ketiak tu. Dan lipik-lipik ketiak itu kan sifatnya umum tu. Ada dan bagi orang gapuk kan banyak lipik-lipik itu. Itu diusuh lo sudah tu, disampai lo sudah tu. Alai pusik tak kata pula. Kau dibuatnya catatan segala seperti telinga. Alai seperti ketiak. Pusik tu yo kan lupa lipik-lipik disampai lo iya dia tu. Alai wal muk na petangkan disabit adalah lipik-lipik yang ada di dekat mata yang berdekatan jadi dua. Apa dekat-dekat siko disampai lah kau dia. Kadang-kadang nak sampai ayat begitu. Tu perlu jadi perhatian awak. Telinga, alai katia, pusik di dekat mata dekat pangkai dua awak. Alai dan tampik-tampik yang pacah-pacah. Kaki-kaki awak yang pacah-pacah. Awak pastikan ayat tu yo sampai ke situ ni. Itu disunahkan awak untuk berhati-hati awak dengan itu. Kemudian calai adalah untuk berhati-hati terhadap pangkal rambut. Asal rambut itu pangkal rambut berarti tampik kapalo tampik tumbuh rambut awak. Agak berhati-hati awak di sini. Kemudian basuh rambut awak kau dengan air yang berlimpahan atasnya. Agak banyak dia tu basuh rambut di kapal awak kau ditampik tumbuh rambut kau tadi, dia basuh dengan air yang agak bil ifadah yang agak berlimpahan. Sesudah mengurai-urai rambut. Diurai-urai rambut awak kau. Dia apa kau? Di sela-selingi, digusuk-gusuk lo rambut awak kau tadi, diurai-urai lo. Jika ada atasnya rambut, jika ada rambut. Kalau tidak ada rambut itu bagaimana cara berurai ya? Kalau nak dikeletik-keletik rambut yang mana ada. Itu jika ada rambut itu apa tu digawui-gawui di gara-garaan itu. Jadi pokoknya tampil pangkat tumbuh rambut aku ke kepala aku digosok-gosok lah, digawui lah, di gara-garaan dimasukkan jari-jari awak di situ. Itu perlu menjadi perhatian. Jadi disabui di dalam kajian wako perlu menjadi perhatian. Karena itu kalau nak perhatian bisa jadi tidak sampai wako itu ke situ. Selanjutnya lain disunatkan pula, disunatkan walayat tayamun fihi bira'si. Mau kasih berikutnya adalah kalau seandainya tangan awak potong, tangan usul, tangan kida pun ada, tentu ada perlu bisa mendahuluan ada. Mendahuluan amanan suwo. Sabuk nama niko didahuluan dulu dan suwo. Dibasuh, membasuh bahagian yang kanan, kemudian yang kiri. Ada dan pacah-pacah atau ada bagian dan suwo dulu. Kalau seandainya ada tangan suwawan, ada tangan kidawa, tu bang agak lain, tidak disunahkan tu dah. Mangko dia awak disiko dimulailah lebih awal di bahagian kanan dulu. Jadi kaji tadi segala karajo dimulai dengan bismillah. Kemudian yang berikutnya adalah dilanjutkan pula memulainya dengan bagian suwo. Jadi ketika awak memandian membasuh badan awak, itu dimulai lo jo tangan suwo, bagian suwo, kok kepala bagian suwo. Karena Nabi Muhammad tu menyukai yang suwo lebih dulu. Ketika Nabi memakai terompa,
dipasang dulu trompa do kaki semua. Masalah trompa aja ada di situ. Mau pakai trompa pakai kaki semua dulu. Basiknya Nabi Muhammad ko basike jo di bagian rambut sebelah subuh lo. Mongko menyikik rambut itu di sebelah subuh di duluan. Karena Nabi Muhammad menyikik basisir itu bagian subuh baru kidal. Jadi mongko arah rambut itu ke subuh. Ale memakai trompa itu. Melangkah kaki mulailah jo kaki subuh dulu je. Mau berjalan arah kaki subuh mulai itu aku langkah subuh mana mah je. Kata-kata tasawuf mah. Jadi dimulai dengan bahagian kanan. Jadi kalau tarangan orang ada subuh kau curangnya. Jadi subuh kau adalah bagian kanan. Dibasuh nang kanan. Tangan awak tangan nang kanan, kepala awak badan nang kanan. Itu disunatkan itu. Kemudian menggosok wadalkun lima tasiluhu yaduhu min badanihi. Menggosok semua anggota badanan yang bisa sampai di tangannya. Jadi tangan awak ketika mandi itu yulia nih, digosok-gosok sampai tangan awak kolai. Digosok kan dua tangan dah. Dimakan dua untuk menggari, digosok satu, dibasuh ke satu, diosok di tangan awak kedua. Dima sampai. Berarti itu adalah upaya untuk memastikan tubuh awak tagosok kasadue teraliri dengan air. Takatu sunat mandi. Abang kata mana itu menghindari dari perselisihan ada ulama yang mewajibkan menggosok badan itu tadi. Jadi disunatkan Imam Syafi'i disunatkan menggosok badan kasadue 5 sampai tangan. Bang kau disunatkan dia karena ada juga ulama yang mengatakan wajib digosok tangan. Mongko hilang daki itu deh, digosok tangan tu guys sampai tangan kau ke seluruh anggota badan awak deh. Jadi tosoh kasih. Jadi agak liar tangan kau menggari untuk menggosok itu tadi. Kemudian disunatkan berikutnya adalah at-tathlith. 3 kali bagi membasuh seluruh anggota badan awak. Jadi dan 3 kau lah biasa kau jom mandi itu kan 3 kali. Balo mandi 3 digu je. 3 kali dosa 3 kali. Kemudian menggosok kau bisa 3 kali. Tak tu pokoknya wak mani gua 3 kali minimal 3 kali lah untuk membasuh seluruh anggota badan awak. Termasuk kalau ana luku-luku dan bala-bala kaki itu disampaikan ayat itu. Kemudian awak tentu tetap membaca bismillah dan berdoa yang mengiring-iringi setelah itu. Kalau seandainya ayah adalah ayah mengalir, tak awak mandi pakaian waktu pakai shower, hasillah pada mangan dengan air yang mengalir itu dengan menggerakkan seluruh badan 3 kali, digarikan badan 3 kali. Itulah dianggap itu adalah belah 3 nama itu. Menggari aja badan awak sebanyak 3 kali je. Walaupun nan 2 telapak kaki awak nak berpindah, awak tagak, tapi badan awak garian 3 kali gari. Nana iya kok mencoroh tadi. Ada orang mandi cepat tong itu. Nah, tu mandi tentu yang menggari digarian badan tu minimal tu 3 kali lah. Kalau ayahnya mencoroh pakai shower tu tadi. Balut cara dia awak mau 3 kali. Karena mandi pakai shower mah justru itu lapis. Pokoknya bisa lah dinilai termasuk 3 kali itu kalau seandainya badan lah digarian sebanyak 3 kali gari. Walaupun kaki 2 telapak kaki awak indak berpindah dari tampik lain. Jadi tagaknya masih patungnya kaki kau tapi badan mengari. Dan jelas awak mau sosok badan waktu tadi itu namanya mengari awak teman. Jadi disunatkan mandiku 3 kali. Mediga 3 kali.
Kemudian celai disunatkan juga berikutnya adalah dalam wak mandi ko maduk kiblat. Mandi maduk kiblat. Tak sembahyangnya maduk kiblat dah. Disunat lo celai mandi itu maduk kiblat. Tepat dia dah selama kau nak mandi. Kamar Pak Ayi maduk ya. Ayo itulah. Jadi disunat ada wak mandi yo maduk kiblat lo wak lain. Itu boleh Pak mandi tu lamun colok tak aku je. Itulah fokus di sini aja ya le. Tu baru cari ambil tangan maduk kiblat lo ya kalau Pak mandi. Yo sampai ke desain rumah, ke desain WC, sampai duduk WC, sampai mandi awak tu sesuai deh. Kau WC jam maduk kiblat, kau mandi awak maduk kiblat. Tentu tergantung lo kama arah posisi bayi awak. Dan jalan kini awak mau sahur untuk memenuhi sunat itu tadi, kau mandi awak di sunat jalan wastiqbalul lil kiblati maduk kiblat. Wa muwalah beruntun itu apa turun-turunnya mandi beruntun. Jadi ada sunatan mandi sekarang itu masuk sekarang itu pagi sudah telah masuk sekarang itu pagi lo lain dah langsung beruntun. Tapi kalau seandainya mandi ke petang tu bah petang mandi dia kemudian tu jalan lo ada tu juga jago lo lihat bisa dia soal niat kalau jalan niat dari awal kemudian dia mandi sekarang itu dia kalau sudah kalau tu jago je mandi lihat. Itulah humandani. Itu kan itu kaji dengan petang. Kalau kini kalau awak mandi tu kalau yang bisa mandi awak itu beruntun runut berturut-turutlah. Wa tarku takallumin bila hajatin. Di sunnah elo celai sada mandi itu main dai mengecek-ngecek tanpa hajat. Itu buat kue. Sahabat dia dan dia aku mandi bawa karaoke, mandi balagu dihindari, disunai meninggalkan berbicara dalam mandi. Kalau seandainya mengecek itu tanpa hajat, tanpa butuh. Tapi kau ada ulah, macam mengecek itu alai. Tapi kalau seandainya balagu, lo kan udah di WC itu lo balagu sunat meninggalkan berbicara. Balagu itu berbicara ada tak? Yo, walaupun yo seorangnya itu. Nah, jadi meninggalkan mengecek. Kemudian meninggalkan watan shift bila uzrin. Tanshif ko adalah ko malap-lap. Sudah lo celem meninggalkan malap badan kalau nak uzur. Kalau seandainya uzur, dia sudah mandi itu nak perlu dilap, nak perlu dia nuan depan dia aja kariang tu aja. Kalau nak uzur, kalau dawak kan ada uzur dawak. Sudah mandi itu dingin dawak, kalau ada tu balap ada. Balap apa dia aja lap nak balapnya tu itu kariang di badannya. Jadi bentuknya kariang di badannya. Lah, kau kan kaji, kau anak kaji, kau kan harus kita baca. Bahwa dalam abang dua di Sunda meninggal mengecek di Sunda lo celai tansif ko namanya mengusap melap mengariang mengariang badan sama aja bang dua. Kalau bang dua tu memang ditinggal dan sampai dilap dua wak kan wak sudah mandi wak tu bang dua wak disunatkan untuk tidak malapnya tanpa hajat. Kalau pagi itu kalau nak dilap kan mau basin kau kau basin lo dambang lo tu silahkan dilap. Santai lain. Disunatkan berikutnya adalah membaca 2 kalimat syahadat seperti itu dulu di dalam awak berwudu. Kalau dulu mah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada tambah jalai Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika salihin. Sah wa ja'alni min ibadika salihin cukup wa ja'alni minal mutatahhirin. Baca jalai subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan tu baca salat Nabi lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca lain inna anzalnahu fi lailatul qadr wa adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya tammatul ifat. Lah tekana doa nak kau baca tu. Baca dua kalimah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina sampai situ aja. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sesudah itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa baca surah inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya tammatul ifat. Li sebanyak tu baca tu. Dewa baca doa mungkin asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina sampai tu je nak. Tambah je lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu tambah cik dah. Tambah kedua Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tu lebih solo tak baca dia tu. Tambah dan terakhir inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya tammatul ifat. Ikulah banyak ulama-ulama tarekat Syatariyah itu di amaliyah kau. Banyak praktek-praktek baca doa tu. Sudah mandi, sudah berwudu, kau doa nak kau baca. Boleh lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alna sampai setuanya. Asyhadu an subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu dan seterusnya. Iko yang memang dibaca aja kalau ada baca nanti kenal lah. Kan? Inna anzalnahu ko dibaca di siku nak dulu disabui berakali dah. Nah jalan dibaca surah inna anzalnahu Al-Qadar. Oh 3 kali. Wa yakula dzalika kullahu salasan. Oh kata 2 3 kali. Bahwa dia berkata demikian semuanya itu 3 kali dalam keadaan menghadap kiblat, tangannya diangkat ke atas, matanya ke langit walaupun butuh. Nah tu tangan yang angkat kate. Mata celia ke langit. 3 kali kasa 2. Kulluhu. Mulai dari asyhadu an la ilaha illallah. Itu ketiga kasado-sado itu 3 kali. Diangkat tangan, maduk ke kiblat. Lama tu maduk ke langit. 3 kali panjang waktu tua bah. Jadi agak capek jago ni. Iko awak berwudu aja kancang-kancang orang sampai tang lah timbulnya ada alai. Ayo memang butuh persiapan awak ni. Nah, dan bahwa tidak mandi janabah dan seperti wudu pada air. Kalau mandi janabah takatuba berwudu, kalau dalam air taganang tidak mengalir seperti di talago daripada air. Anda mandi awak di situ doh, jangan mandi junub awak ditampai air ko anu ditenung dan taganang airnya tidak mengalir. Kalau mandi wajib awak disunatkan mandi jo air yang mengalir. Nah, itu kira-kira kaji awak sunat mandi
dan harus lo kita praktekkan karena kajiku untuk kita amalkan tentuan lah tahu awak kemudian dari tahu kemudian kita karajuan tentuan awak bisa mengarajuannya. Kalau soal doa itu tadi diulang-ulangnya tadi lupa itu kalau 2 kali kaji gua dulu dalam kajian wudhu kah itu juga doa awak kini kajian mandi itu juga doa lah karena ini waktu sudah mandi itu sudah wudhu praktek doa nak baca fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.